Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irfani Rahmi Jasnawilis. Saya adalah mahasiswi Teknik Komputer Jaringan Program Studi di luar domisili Politeknik Negeri Padang Akademi Komunitas Solo Selatan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek kerja lapangan saya selama kurang lebih 2 bulan di kantor Wali Nagari Padang 5 Sundai. Praktek kerja lapangan Irfani Rahmi Jasnawilis di kantor Wali Nagari Padang 5 Sundai. Praktek kerja lapangan adalah suatu proses pengenalan dunia kerja terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Yang membelatar belakangi pemilihan tempat PKL. Yang pertama, ingin mengetahui tugas pokok, fungsi, serta tata kerja Nagari Padang 5 Sundai. Yang kedua, di Nagari Padang 5 Sundai, pekerjaan sudah menggunakan komputer. Praktek kerja lapangan dilakukan selama 2 bulan sejak tanggal 2 Maret sampai dengan tanggal 30 April 2020. Dengan waktu kerja sebanyak 5 hari, Senin sampai Jumat, setiap minggunya. Jam kerja pada jam 8.30 sampai jam 12.00, istirahat, masuk jam 13.30 sampai jam 16.00. Gambaran umum tempat PKL. Kantor Wali Nagari Padang 5 Sundai merupakan kantor pemerintahan yang bergerak pada bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pelayanan masyarakat. Kantor Wali Nagari Padang 5 Sundai terletak di Jorong Kotoranah, Nagari Padang 5 Sundai, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solo Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Tata letak kantor dan posisi mahasiswa. Berikut adalah tata letak kantor di Nagari Padang 5 Sundai. Di sini mahasiswa diletakkan pada bagian Kaur Perencanaan dan Umum. Sistem penginputan aset Nagari pada aplikasi Sipades, Sistem Pengelolaan Aset Desa Nagari Padang 5 Sundai. Aplikasi Sipades atau Sistem Pengelolaan Aset Desa merupakan aplikasi pencatatan administrasi aset desa sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang aset desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penatausahaan sampai dengan penyajian laporan. Tujuan aplikasi Sipades. Yang pertama, menetipkan kepemilikan aset desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, menertibkan penggunaan aset desa untuk berdaya guna dan berhasil guna bagi pemerintah dan masyarakat desa. Yang ketiga, mempermudah kepala desa dalam menyampaikan kekayaan milik desa. Yang keempat, sebagai alat bantu pemerintah desa dalam tata kelola aset yang dimiliki termasuk inventaris, kodifikasi, dan labelisasi aset desa. Berikut adalah halaman login aplikasi Sipades. Di sini pengguna akan memberi nama pengguna dan kata sandi untuk masuk kepada tampilan awal aplikasi Sipades. Berikut proses penginputan rencana kerja pemerintah atau RKP Nagari yang disebut dengan perencanaan. Pada awalnya, kita akan mengentrikan data yang terkait RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Selanjutnya kita akan mengentri data pengisian terkait RKP atau RKP Kerja Rencana Kerja Pemerintah Desa. Selanjutnya, pada kolom data perencanaan aset desa itu akan terisi sendiri setelah data RPJM dan RKP disimpan. Selanjutnya, masuk kepada proses penginputan anggaran pendapatan belanja atau APB Nagari yang disebut juga dengan pengadaan. Pada awalnya, kita akan menginput data aset yang telah direalisasikan pada data aset desa. Selanjutnya, kita akan mengisi pada kolom bagian
penginputan asal-usul aset desa. Pada bagian pengadaan aset desa akan terisi secara sendiri setelah pada bagian data aset desa dan data asal-usul aset desa disimpan. Selanjutnya, penginputan registrasi barang atau labelisasi aset yang telah direalisasikan. Pertama-tama, pada bagian aset desa akan menampilkan data aset yang telah diinputkan berdasarkan tahun pengadaan. Selanjutnya, kita akan memilih bidang pada kolom aset desa. Kemudian, pada penomoran aset desa, kita akan memilih generate. Maka, pada kolom nomor urut akan terisi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.